Apa kabar adik-adik? Hari ini kita belajar cara mudah penjumlahan dan pengurangan dengan angka positif dan negatif tanpa menggunakan garis bilangan ya. Cara ini dipakai untuk angka yang lebih besar. Pada video saya sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana cara menghitung bilangan bulat positif dan negatif dengan menggunakan bantuan garis bilangan. Namun, apabila angkanya besar, garis bilangan ini tidak bisa dipakai lagi. Karena apabila angka besar yang itu digambarkan dalam garis bilangan, itu tidak akan muat di dalam papan tulis ataupun buku tulis kamu. Maka kita tidak bisa lagi menggunakan garis bilangan ini. Ini hanya untuk bilangan yang angkanya kecil saja. Pada angka yang lebih besar, maka kita akan menggunakan konsep uang dan hutang. Pada konsep uang dan hutang ini, di sini dikatakan bahwa bilangan positif itu adalah uang, sedangkan bilangan negatif adalah hutang. Ingat ya bahwa bilangan positif uang, sedangkan bilangan negatif itu hutang. Untuk memahami konsep positif dan negatif dengan uang dan hutang, perhatikan angka berikut ya. 100 adalah uangnya 100, 2000 uangnya 2000, 30.000 uangnya 30.000. Oh ya, tanda positif tidak saya buat karena memang setiap bilangan positif itu tidak perlu dibuat tanda. Sedangkan bilangan negatif itu wajib dibuat tanda. Pada pembelajaran yang menggunakan garis bilangan, di situ jelas dikatakan bahwa positif itu dan negatif itu jelas berbeda. Bahwa angka positif itu letaknya di sebelah kanan 0, maka nilainya lebih besar dari 0. Sedangkan angka negatif letaknya di sebelah kiri angka 0. Bahwa di situ dikatakan bahwa negatif itu lebih kecil dari angka 0. Sudah jelas ya konsep positif dan negatif, bahwa negatif itu angkanya lebih kecil, sedangkan positif itu angkanya lebih besar. Walaupun dengan angka yang berbeda, dengan angka yang sama. Misalnya 300, maka angkanya itu lebih besar dari 0, sedangkan minus 300 itu angkanya lebih kecil dari 0, walaupun sama angkanya dengan sama-sama angka 300. Maka jangan pernah menghilangkan sebutan kata negatif apabila menyebutkan angka yang ada negatifnya. Misalnya minus 300, jangan disebut dengan hanya angka 300 saja, karena itu jelas berbeda minus 300 dengan angka 300. Mari kita lanjut dengan menyebutkan bilangan negatif dengan konsep hutang. Minus 100 itu sama dengan hutangnya 100. Minus 2000 hutangnya 2000. Minus 30.000 hutangnya 30.000. Alhamdulillah sudah paham ya dengan konsep uang dan utang. Sekarang mari kita gunakan konsep ini dengan menghitung bilangan positif dan negatif. Yang pertama kita membahas tentang prinsip pertama, yaitu apabila bilangan positif ditambah bilangan positif, maka itu akan menghasilkan bilangan positif. Ingat ya, positif itu uang, maka apabila uang ditambah uang, maka akan menghasilkan uang. Uangnya akan semakin banyak. Mari kita perhatikan contoh berikut. 150 ditambah 300 itu akan menghasilkan 450. Uangnya ada 150 ditambah uangnya 300, maka uangnya akan semakin bertambah, yaitu 450. Nah, pada konsep positif ditambah positif ini akan menghasilkan positif. Ini sudah biasa ya penghitungannya. Jadi insya Allah sudah paham semua ya. Nah, sekarang untuk memahami konsep kedua ini yang perlu diekstra. Kenapa? Pada prinsip kedua ini itu menggunakan angka negatif. Angka negatif memang agak tidak biasa kita gunakan, padahal juga sering kita pakai, yaitu berhutang. Apalagi zaman sekarang, hutang itu ada seperti kebiasaan hidup atau gaya hidup zaman sekarang, atau sering disebut kredit. Negatif ditambah negatif itu menghasilkan negatif. Oh ya, jangan lupa ya like, subscribe, dan bagikan apabila video ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Nah,
Mari kita pahami contoh prinsip kedua ini dengan membahas contoh berikut. Minus 150 ditambah minus 300 itu akan menghasilkan minus 450. Maksudnya adalah hutangnya ada 150 ditambah lagi hutangnya 300, maka hutangnya juga akan semakin bertambah menjadi 450. Nah, pada contoh ini di sini saya membuat angka minus 300-nya di dalam kurung. Kenapa? Karena pada minus 300 itu berdekatan letaknya dengan tanda tambah. Oleh karena kedua tanda tersebut berdekatan, maka tanda tambahnya tetap dibuat, sedangkan pada angka minus 300-nya harus dibuat tanda kurung. Begitu juga dengan hasil minus 450. Oleh karena posisinya berdekatan dengan tanda sama dengan, maka dibuatlah tanda kurung pada angka minus 450. Namun, angka minus 450 tidak juga dibuat tanda kurung, juga tidak mengapa ya. Pada soal berikut, kita bisa melihat atau menarik kesimpulan bahwa apabila hutang bertambah hutang, maka hutangnya akan semakin banyak. Minus ditambah minus itu akan juga menghasilkan minus. Nah, pada prinsip ketiga ini berbeda, yaitu positif ditambah negatif atau negatif tambah negatif. Pada prinsip pertama, kita memahami bahwa apabila tandanya sama, maka akan menghasilkan tanda yang sama juga. Positif dan positif, maka hasilnya juga positif. Dan pada prinsip kedua juga sama. Apabila negatif ditambah negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Namun, pada prinsip ketiga itu jelas berbeda, yaitu tanda positif tambah negatif, positif tambah negatif atau negatif tambah positif. Kedua-duanya berbeda tanda. Maka bagaimana cara menghitungnya? Inilah gunanya konsep uang dan hutang tadi. Nah, pada prinsip ketiga ini, uang yang ada harus dipakai untuk membayar hutang. Ingat ya, uang yang ada harus dibayar untuk membayar hutang. Nah, apabila uangnya lebih banyak daripada hutang, maka hutangnya akan lunas dan uangnya akan bersisa. Namun, apabila hutangnya lebih banyak daripada uang, maka uangnya akan habis dan hutangnya akan berkurang dan menghasilkan sisa hutang. Atau apabila uangnya lebih sedikit daripada hutang, maka uangnya akan habis dan hutangnya masih bersisa. Mari kita perhatikan contoh berikut untuk memahami prinsip ketiga ini. Apabila 300 ditambah minus 250, itu artinya bahwa uangnya ada 300 dan hutangnya ada 250. Maka kita gunakan prinsip ketiga ini, yakni uang yang 300 itu harus dipakai untuk membayar hutang yang 250. Maka akan didapat bahwa hutangnya akan lunas dan uangnya masih bersisa sebesar 50. Oleh karena yang bersisa adalah uang, itu ada bilangan positif, maka hasil dari 300 ditambah minus 250 adalah bilangan positif dari 50. Ingat, karena positif tidak perlu dibuat tanda positif, maka hasilnya tetap dibuat 50. Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang berikut dengan angka yang sama tapi tandanya berbeda. Contohnya minus 300 ditambah 250. Hutangnya ada 300 ditambah uangnya 250. Maka uang yang 250 itu harus habis dipakai untuk membayar hutang, sehingga uangnya habis dan hutangnya masih bersisa sebesar 50. Oleh karena yang bersisa adalah hutang bilangan negatif, maka minus 300 ditambah 250 itu sama dengan minus 50. Nah, bagaimana adik-adik sekalian? Insya Allah mudah dipahami ya.
Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila 300 ditambah minus 250 itu akan menghasilkan 50, dan apabila minus 300 ditambah 250 itu akan menghasilkan minus 50. Di sini dapat diambil kesimpulan jika bilangan positif lebih besar atau banyak dan bilangan negatif lebih sedikit atau kecil, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan positif. Namun, apabila bilangan negatif lebih besar atau banyak dibanding bilangan positif, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan negatif. Intinya, gunakan konsep uang dan hutang ya. Ingat, uang harus dihabiskan untuk membayar hutang terlebih dahulu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.